Halo saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya dalam permenungan pagi. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8, yang mana dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak." Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Yang mana apabila ranting ini tidak menghasilkan buah yang paling baik, tidak menghasilkan buah yang lebat, maka ranting-ranting ini akan dipotong. Jika ranting-ranting ini dipotong, dia akan mati, dan mungkin dalam kebiasaan hidup kita hanya akan menjadi kayu bakar. Oleh sebab itu, saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan dalam kehidupan ini, kira-kira masihkah saya, Anda, dan kita semua melekat pada Yesus Kristus sebagai pokok, sebagai sumber, sebagai daya yang memungkinkan kita hidup, yang memungkinkan kita hari ini masih bisa beraktivitas, yang memungkinkan kita hari ini masih bisa tertawa, bahkan juga masih bisa menangis. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok yang artinya menjadi dasar bagi kita, menjadi sumber, bahwa apabila hidup kita masih didasarkan dalam Yesus, maka hidup kita senantiasa akan terus menghasilkan buah yang melimpah. Tapi pertanyaannya, apakah saya hari ini masih melekat dengan kokoh pada pokok anggur ini? Ataukah saya selaku ranting sudah mulai tidak begitu kokoh lagi melekat pada sang pokok anggur ini? Apakah kehidupan saya sudah mulai kering sehingga buah yang saya hasilkan tidak begitu baik, buah yang saya hasilkan tidak bertahan lama, buah yang saya hasilkan tidak begitu berkualitas? Oleh sebab itu, melalui Injil pada hari ini, saya ingin mengajak saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menelisik kembali hati kita. Kita lihat, kita tarik belakang pengalaman hidup kita. Apakah hidup kita sungguh sudah menghasilkan buah-buah yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan hari ini? Apakah saya, Anda, dan kita semua sudah menemukan buah-buah yang dimaksud itu, atau bahkan buah-buah itu sudah saya nikmati sampai hari ini? Tentu buah-buah itu senantiasa menjadi berkat bagi hidupku, hidup setiap orang yang aku jumpai setiap hari. Oleh sebab itu, saudari dan saudaraku, mari kita berjuang untuk senantiasa melekat pada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Melalui apa? Yakni melalui cara hidup kita. Cara hidup yang senantiasa kita dasarkan pada ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang paling utama menurut saya yaitu ajaran cinta kasih. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Hanya dua hal ini. Relasi kita dengan Tuhan kita perdalam, demikian pun dengan relasi kepada sesama kita tingkatkan. Kedua-duanya harus berjalan dengan seimbang. Kita mengatakan, oh, saya sangat cinta kepada Tuhan yang saya imani, saya senantiasa berdoa, saya senantiasa membaca kitab suci. Tetapi hukum kasih yang kedua,
Saya tidak begitu akur berelasi dengan sesama, dengan tetangga, dengan saudara maupun dengan anggota keluarga saya sendiri. Nah, ini juga tidak pas. Ini menandakan bahwa buah yang kita hasilkan belum begitu maksimal. Maka oleh sebab itu, apabila kita mengatakan saya mencintai Tuhan yang saya imani, maka dengan sendirinya saya juga mencintai sesama saya. Karena saya pribadi yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir secara nyata melalui sesama saya, melalui perjumpaan saya dengan orang lain. Maka saudara dan saudariku, semoga permenungan hari ini membantu kita untuk mampu merefleksikan secara lebih mendalam agar kita sungguh mampu hidup dalam kasih, dalam damai Tuhan. Semoga permenungan ini membawa kita untuk mampu menjadi saluran berkat kepada setiap orang yang kita jumpai. Selamat berdoa, selamat beraktivitas dimanapun kita berada sepanjang hari ini. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.